Halo kawan-kawan, jumpa lagi di about_Bali77 channel. Kali ini saya berada di kawasan area Patung Satria Gatotkaca, lebih tepatnya di Banjar Desa Adat Tuban. Saya akan mengajak kalian untuk melihat perayaan atau festival Ogoh-Ogoh menjelang Hari Raya Nyepi yang jatuh pada tanggal 29 April 2025, sekaligus sebagai penanda Tahun Baru Saka 1947. Perayaan atau pawai Ogoh-Ogoh ini biasanya dimulai setelah matahari terbenam antara pukul 6:30 sampai dengan selesai. Dan di Desa Adat Tuban ini dimulai kurang lebih jam 8 malam kawan-kawan. Semakin banyak peserta pawai Ogoh-Ogoh ini, semakin lama acaranya berlangsung. Kebetulan di Desa Adat Tuban ini peserta pawai Ogoh-Ogohnya tidak terlalu banyak, kurang lebih hanya 12 Ogoh-Ogoh kawan-kawan. Oh ya kawan-kawan, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, rezeki dan pekerjaan kalian berjalan dengan sukses dan lancar. Dan untuk yang lagi sakit, saya doakan semoga lekas sembuh. Parade atau perayaan festival Ogoh-Ogoh ini dilaksanakan oleh semua desa adat di seluruh Bali. Jadi banyak sekali pawai Ogoh-Ogoh di beberapa titik kota Denpasar maupun di Pulau Bali. Jalan-jalan sudah mulai banyak yang ditutup mulai pukul 2 atau 3 sore kawan-kawan. Dan panitia penyelenggara festival atau perayaan Ogoh-Ogoh di Desa Adat Tuban ini adalah pemuda-pemudi Tuban kawan-kawan. Acara sudah mulai dibuka dan sebentar lagi akan dilakukan perayaan atau pengaraan Ogoh-Ogohnya kawan-kawan. Mari kita lihat bersama-sama penyelenggaraan atau festival perayaan Ogoh-Ogohnya kawan-kawan. Pengaraan Ogoh-Ogoh dimulai dari Ogoh-Ogoh kecil terlebih dahulu. Ogoh-Ogoh ini diusung dengan anak-anak kecil juga, di mana nanti Ogoh-Ogoh ini akan diadu antara Ogoh-Ogoh satu dengan Ogoh-Ogoh lainnya. Jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya kawan-kawan, agar saya semakin semangat dalam membuat konten. Jadi Ogoh-Ogoh ini adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang umumnya diarak pada saat pengerubukan yang dilaksanakan untuk menyambut Hari Raya Nyepi dalam tradisi Hindu kawan-kawan. Tradisi tersebut merupakan bagian dari prosesi Tawur Kesanga. Jadi Tawur Kesanga ini adalah ritual umat Hindu di Bali untuk menetralisir kekuatan atau energi negatif di alam sekitar dan mendamaikan makhluk-makhluk alam bawah menjelang
pergantian tahun Saka. Jadi dalam pawai saat pengerupukan ini, ogo-ogo yang merupakan lambang keburukan, sifat-sifat manusia atau negativitas alam. Setelah pawai, ogo-ogo akan dibakar sebagai representasi pengenyahan sifat-sifat yang buruk tadi. Dan pembakaran ini biasanya dilakukan di kuburan desa. Ogo-ogo di Bali pada umumnya dibuat di setiap banjar, yaitu komunitas tradisional masyarakat Bali setingkat RW, begitulah kawan-kawan. Jadi ogo-ogo ini umumnya dilambangkan dengan sosok buta kala, yaitu makhluk kejadian atau penghuni alam bawah dalam kepercayaan Hindu. Ogo-ogo ini dapat dibuat dalam bentuk individu, berpasangan maupun berkelompok, yang bahannya terbuat dari bambu ataupun rotan yang dijalin atau dianyam dibentuk sedemikian rupa, kemudian dilapisi kertas ataupun tisu. Pembuatannya memakan waktu yang cukup lama kawan-kawan, bisa berminggu-minggu sampai berbulan-bulan, tergantung pada tingkat kerumitan dan tenaga pengerjaannya. Tradisi ogo-ogo yang kita kenal saat ini adalah kebudayaan yang relatif baru. Jadi ogo-ogo ini diperkirakan berkembang pada tahun 1980-an. Meskipun pada tahun-tahun sebelumnya ogo-ogo sudah ada, tetapi masih dalam bentuk yang sangat sederhana kawan-kawan, dan belum dikenal luas. Kalau sekarang ogo-ogo sudah mendunia, yang menjadi ciri khas Pulau Bali. Tradisi lelakut, patung pelebon hingga barong landung ditengarai sebagai akar tradisi dan inspirasi bagi perkembangan awal ogo-ogo. Saat ini ogo-ogo menjadi ciri khas dalam menyambut Hari Raya Nyepi, di mana ogo-ogo ini juga dilombakan setiap tahunnya di Bali dalam tingkat yang berbeda-beda. Tidak menutup kemungkinan juga tradisi ogo-ogo ini juga dilaksanakan di daerah-daerah lain di luar Bali, yang penyelenggaranya atau pelaksananya juga umat Hindu yang berada di luar Bali. Patung ogo-ogo ini juga berkembang seiring dengan perkembangan zaman kawan-kawan. Kalau dulu patungnya hanya diam tak bergerak, saat ini sudah mulai bergerak dengan digerakkan oleh motor yang berada di dalam ataupun di bawah patungnya kawan-kawan. Jadi perkembangan kemajuan dan teknologi juga membuat ogo-ogo semakin bervariasi dan menjadikan patung ogo-ogo ini lebih hidup. Ya kawan-kawan, buat kalian yang ingin berlibur ke Bali tapi budget atau dananya terbatas, saya bisa bantu dengan meminjamkan motor saya secara gratis buat para subscriber channel ini. Dan juga jika nanti suatu saat channel ini bertambah besar, mempunyai banyak subscriber, saya akan rutin mengadakan tour ke Bali gratis
buat para subscriber channel ini. Dan saat ini bisa kita lihat ini adalah dua ogoh-ogoh yang sedang diadu. Jadi diadunya itu bukan berarti diadu secara langsung kawan-kawan. Cukup pada waktu membawa ogoh-ogohnya digoyang, diayun ke kiri dan kanan, berputar secara bersamaan ataupun bergantian. Itulah dalam yang dimaksud dengan diadu kawan-kawan. Dan ini adalah ogoh-ogoh penggembira yang dari anak-anak kecil. Di Tuban ini, balik Banjar Tuban ini nanti juga ada anak-anak perempuan yang juga turut meramaikan festival ogoh-ogoh ini. Jadi anak-anak perempuan nanti juga akan mengusung ataupun membawa ogoh-ogohnya kawan-kawan. Dan ini sedang dilakukan atau diadu ogoh-ogohnya. 3-4 ogoh-ogoh diadu bersamaan. Setelah tadi tampil sendiri-sendiri, sekarang tampil bersama-sama. Saya akui memang pemuda-pemudi Bali ini sangat kreatif sekali dalam membuat ogoh-ogoh, mulai dari kecil sampai dengan yang besar. Di sekolah-sekolah Bali saya lihat juga diadakan ataupun kerajinan ogoh-ogoh ini juga ada. Jadi mulai SD anak-anak di Bali ini sudah diajari tradisi membuat ogoh-ogoh. Semoga budaya ogoh-ogoh ini tetap abadi dan semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman kawan-kawan. Dan di sini kita akan melihat sekali lagi pertarungan antara ogoh-ogoh ini kawan-kawan, di mana para pengusung ogoh-ogoh sangat antusias sekali. Juga masyarakat ataupun penonton yang rela menunggu perayaan festival ogoh-ogoh ini. Saya kesini tadi datang mulai pukul 6:30 malam kawan-kawan, dan acaranya dimulai pukul 8 malam. Cukup capek juga karena kita harus berdiri menunggu perayaan ini dari awal sampai dengan akhir. Dan di video kita lihat semangat sekali kawan-kawan para pengusung ogoh-ogohnya anak-anak kecil ini. Sampai rambut dari ogoh-ogohnya ini ada yang terlepas karena tidak kuat menahan guncangan yang begitu besarnya. Jadi kalau kalian lagi liburan ke Bali ataupun tinggal di Bali, kita tinggal memilih tempat mana yang terdekat dengan kita tinggal. Kita bisa menuju ke desa adat untuk melihat perayaan ogoh-ogoh di sekitar kita, karena sangat banyak sekali tempat yang mengadakan perayaan ogoh-ogoh di Pulau Bali ini. Jadi kita cukup melihat yang terdekat saja. Kalau jauh-jauh nanti takutnya kena macet waktu bubaran ataupun banyak jalan
jalan-jalan yang ditutup, kawan-kawan. Baik, ini dia penampilan. Dan di desa adat Tuban ini sesekali kita bisa melihat pesawat yang lagi take off ataupun landing, kawan-kawan. Suara mesin pesawat yang menggelegar menjadi satu dengan suara musik iring-iringan ogo-ogo ini, kawan-kawan. Jadi karena letaknya desa adat Tuban ini sangat dekat sekali dengan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Jadi setelah ogo-ogo penggembira atau ogo-ogo kecil ini tampil semua, barulah kita menyaksikan ogo-ogo utama, yaitu ogo-ogo yang mewakili desa adat Tuban. Di sini juga ada tari-tarian, kemudian alur cerita tentang ogo-ogo ini, kawan-kawan, dimana di sini kita bisa tahu sejarah ogo-ogo ini dibuat berdasarkan dari tari-tarian ataupun cerita yang kita dengarkan nanti. Hari Raya Nyepi adalah hari suci dan hening bagi umat Hindu Bali yang dirayakan setiap tahun berdasarkan kalender Saka. Hari Nyepi ini adalah hari untuk merenung, berpuasa, serta membersihkan diri dari segala hal negatif. Makna dan tujuan Nyepi. Catur Bharata penyepian Nyepi dengan menjalankan 4 pantangan utama, yaitu amati geni, tidak menyalakan api, tidak boleh memasak, dan tidak menggunakan peralatan listrik. Amati karya, tidak bekerja atau melakukan aktivitas yang menghasilkan sesuatu. Amati lelungan, tidak bepergian ataupun keluar rumah. Dan yang terakhir, amati lelanguan, tidak bersenang-senang atau melakukan kegiatan hiburan. Jadi tujuannya Nyepi ini untuk menciptakan suasana hening dan kontemplatif, kawan-kawan. Mempersilahkan diri untuk merenung dan membersihkan diri dari segala hal negatif. Menghormati alam semesta dan memberikan kesempatan bagi alam untuk pulih dari polusi dan kerusakan. Menciptakan keseimbangan spiritual, mental, dan fisik bagi manusia. Jadi persiapan dan pelaksanaan Nyepi. Sehari sebelum Nyepi, umat Hindu merayakan pengerupukan, yaitu upacara pembersihan diri dan pengusiran buta kala atau makhluk jahat dengan arakan ogo-ogo ini. Kedua, hari Nyepi. Pada hari Nyepi, umat Hindu menjalankan catur brata penyepian di rumahnya masing-masing. Mereka berdiam diri, bermeditasi, dan merenung. Ngembagni. Setelah Nyepi, umat Hindu merayakan Ngembagni, yaitu hari untuk menyalakan api kembali dan menandai berakhirnya catur brata penyepian. Jadi Nyepi adalah hari suci yang sangat penting bagi umat Hindu Bali. Hari ini merupakan kesempatan untuk merenung, membersihkan diri, dan memperkuat hubungan spiritual
dengan Tuhan. Nyepi juga menjadi simbol dari persatuan dan solidaritas umat Hindu Bali. Jadi buat kalian yang belum pernah merasakan nyepi di Bali, kalian haruslah sekali merasakan nyepi di Bali. Kalian akan merasakan suasana di malam yang begitu sunyi, seharian tidak ada suara-suara, cukup pagi hari hanya mendengarkan suara kicauan burung, malam hari hanya suara jangkrik yang berbunyi dengan suasana yang cukup sepi. Dan kalau malam hari gelap gulita di seluruh pulau Bali. Kita akan melihat langit yang begitu biru dan bersih, bebas dari polusi, meskipun hanya satu hari, kawan-kawan. Dan setelah acara tari-tarian yang menggambarkan jalan cerita ogoh-ogoh ini selesai, barulah nanti ogoh-ogohnya akan diarak maju ke depan. Oke kawan-kawan, mari kita saksikan bersama-sama. Sekalian saya juga mengucapkan terima kasih buat kalian yang telah menonton video saya dari awal sampai dengan akhir. Sekalian saya juga pamit undur diri. Jumpa lagi esok pada episode selanjutnya, tetap di Pulau Bali. Salam dari Pulau Bali. Suksema.